Hai, selamat datang di channel Nonton Yuk. Di video kali ini gue akan menceritakan film berjudul Fall in Love Like a Star. Oke, yuk dengerin alur ceritanya. Film dimulai dengan musisi muda bernama Sing Yu yang lagi siap-siap untuk pertunjukan konsernya. Sing Yu jago bermain piano dan memainkannya secara mantul, membuat banyak penonton pada suka sama dia, terutama para cewek-cewek. Setelah selesai membawakan lagunya, ternyata itu cuma sebatas mimpinya saja untuk menjadi musisi terkenal. Dan kemudian disuruh bangun sama seorang wanita bernama Tianxin. Shin Yu sebenarnya adalah seorang staf di kafe ini, sementara Tianxin adalah asisten dari sebuah band yang akan konser di sebuah kafe. Tianxin kerap dipermalukan seperti budak oleh mereka, dan sering dilecehkan, karena kesal yang melempar air ke salah satu muka personil. Melihat ini, Shin Yu pun sengaja melepas baut cimbal, jadi ketika band baru masuk ke lagu pertama, si drummer pun terkena cimbal setelah memukulnya. Yang membuat konsernya sangat memalukan membuat Shin Yu dan Tianxin jadi ketawa, tapi akibatnya Ying Yu dipecat sama pihak kafe. Namun dia nggak terlalu memikirkannya. Dia sebenarnya udah nggak sreg sama pekerjaannya, dan sebenarnya mau memainkan alat-alat musik itu terutama piano. Karena dia pengen banget menjadi musisi. Kebetulan Tianxin juga mau jadi agen atau manajer artis untuk seorang musisi, dan kalau misalkan dia udah ada posisi itu, dia akan membantu Shin Yu untuk menjadi musisi terkenal. Dia juga udah tahu seorang agen wanita yang memotivasinya selama ini, yaitu Ibu Mei. Karena artis yang dipegang sama dia berhasil menjadi artis yang besar dan terkenal, jadi Tianxin berharap bisa menjadi agen yang mantul seperti dia. Ini membuat Shin Yu menjadi semangat, karena dengan itu mereka bisa menjadi tim saling menguntungkan. Dari sini hubungan mereka menjadi dekat, dan minum hingga mabuk, dan mereka pergi ke suatu tempat samping sungai dengan lampu-lampu bintang. Di sana mereka saling mendukung, berjanji akan menjadi orang hebat suatu saat nanti, dan Tianxin menganggap dia sendiri adalah fans pertama Shin Yu. Mereka selfie bersama, sampai akhirnya menjadi saling jatuh cinta. Mereka pun jadian. Di pagi hari, Shin Yu memberikan gelang kain sebagai tanda cinta mereka. Karena dia akan pergi ke Inggris untuk bekerja di sebuah restoran teman pamannya selama 2 tahun, agar cowoknya cukup uang untuk kehidupannya di sana. Tianxin pun memberikan uangnya, tetapi langsung ditolak oleh cowoknya. Shin Yu beralasan kalau nanti di sana dia bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, tapi dia mau minta sesuatu yang spesial yang bisa dibawa setiap hari. Oleh karena itu Tianxin mengasih dia pulpen yang akan selalu ia pakai di kuliah, dan Shin Yu pun berjanji kalau dia akan menulis lagu dengan menggunakan pulpen ini. Jadi di setiap lagu itu dia akan mempersembahkan untuk sang pacar. Karena ini, Tianxin bilang kalau dia bakal kangen sama cowoknya, dan cowoknya berjanji akan kembali dan akan bertemu lagi di taman dengan air mancur jika mereka sewaktu-waktu lost kontak. 2 tahun kemudian, terlihat Shin Yu lagi teleponan sama cueknya, dan mengaku kalau dia suka capek dengan pekerjaannya. Dia juga mengaku kalau dia mulai meragukan sama bakat musiknya, sekaligus menjadi rindu sama cueknya, dan berpikiran untuk kembali dan bertemu dengan ceweknya. Tetapi balasan dari ceweknya sangat mengecewakan Shin Yu, karena ceweknya minta putus karena jarak mereka terlalu jauh, menjadikan mereka hampir seperti orang asing satu sama lain. Shin Yu pun sudah berusaha menelponnya setiap hari, tapi ceweknya berpikir kalau banyak hal nggak bisa diselesaikan melalui telepon, bahkan cowoknya terus menelepon ketika dia enggak membutuhkannya, yang membuat dia menjadi jengkel sendiri. Sekarang, dia sudah menjadi agen artis eksekutif, dan mengaku sudah punya pacar baru. Ini membuat Shin Yu jadi kesel karena dia udah berusaha keras untuk bekerja, supaya suatu hari mereka bisa mewujudkan impiannya bersama. Dan sekarang Tianxin malah bilang mau nyerah. Tapi dia cuman membalas kalau mereka berdua harus memilih jalan masing-masing sebelum telepon berakhir. Gak lama setelah itu, Shin Yu dapat teguran dari chef, dan dia sangat kecewa dengan Tianxin. Namun pada akhirnya perjuangan Shin tidak sia-sia, karena 3 tahun setelah putus oleh pacarnya, Shin Yu berhasil menjadi artis papan atas dan sangat terkenal. Sekarang, ia sedang melakukan syuting video klip untuk satu lagunya, bersama model wanita langganannya bernama Mei Li. Mei Li sangat naksir dengan Shin Yu,
Hanya saja Xin Yu menolak karena tidak mau menimbulkan gosip yang tidak diinginkan. Xin Yu ternyata sudah bekerja dengan Ibu Mei, yang sekarang sudah menjadi atasan untuk agen-agen musisinya. Namun hubungan mereka selalu tidak klop, karena Ibu Mei selalu membuat keputusan sepihak tanpa persetujuan Xin Yu. Mereka udah membicarakan ini sebelumnya, tapi Ibu Mei menegaskan bahwa kalau bukan karena bantuan managementa, Xin Yu tidak akan bisa sebesar seperti sekarang yang memiliki banyak fans. Sementara itu, terlihat Tianxin yang terlambat untuk berangkat kerja di hari pertamanya dan sekarang bekerja di perusahaan agennya Ibu Mei. Namun sesampainya di sana ternyata dia berpas-pasan dengan Xin Yu dengan tidak sengaja. Jadi mereka teringat kejadian putus mereka. Mereka diam-diaman, dan terlihat jelas Xin Yu masih menyimpan rasa sakit pada hatinya karena kejadian itu. Lalu pergi melewatinya. Di ruangan bos agensi Xin Yu lagi berantem dengan Ibu Mei, dikarenakan Xin Yu menolak untuk menjadi aktor di suatu film dari tawaran Ibu Mei. Karena dia berpikir bahwa Xin Yu berpotensi untuk menjadi aktor utama di film itu. Karena Xin Yu merasa kalau selama ini dia ditekan terus sama Ibu Mei, dia pun memberanikan diri bilang bahwa tanpa Ibu Mei dia akan lebih baik. Ibu Mei pun setuju dengan perkataannya, dan menyuruh mencari manajer yang baru. Begitu Xin Yu melihat Tianxin ada di sana, dia langsung memilihnya untuk menjadi manajernya, yang membuat Tianxin bingung. Setelah itu ia mengajak Tianxin ke sebuah restoran, yang dipesannya khusus untuk mereka. Tianxin merasa bingung, mengapa Xin Yu memilihnya untuk menjadi manajernya. Xin Yu berterus terang kalau dia akan menyiksanya, dalam bentuk pekerjaan secara profesional, meskipun mereka putus. Xin Yu kemudian memberikan pertanyaan kepada Tianxin, dan harus dijawabnya secara cepat, bertujuan mengetahui keinginan Tianxin. Ketika Tianxin Yu bertanya apakah dia mau menjadi manajernya, Tianxin pun menjawab iya. Dia kemudian menjawab enggak, tapi Xin Yu tidak peduli akan itu, menganggap kalau Tianxin setuju mau jadi manajernya. Di malamnya terlihat Tianxin sudah menggambar lukisan seseorang wanita yang sedang melihat ke langit, menandakan bahwa sang wanita di gambar itu adalah dirinya. Ternyata, dia masih memakai gelang kain yang disinwu waktu itu, yang kemudian digantung di tempat lukisannya. Dari pertemuannya, membuat mereka berdua menjadi terngiang-ngiang akan hubungan mereka di masa lalu. Tetapi, karena pertemuan itu sebagai tuntutan pekerjaan, mereka harus melakukan secara profesional akan tugas mereka masing-masing. Esok harinya Tianxin udah janjian bertemu dengan Xin Wu di unit apartemen milik Xin Wu. Maka ia berdandan terlebih dahulu, dan setelah itu dipersilahkan masuk sama pembantu Xin Wu. Di tempat itu ia melihat betapa mewahnya apartemen Xin Yu, ada drum, dan koleksi penghargaan yang pernah dimenangkan oleh Xin Yu. Tidak lama setelah itu, ia bertemu dengan Xin Yu yang memintanya datang di pagi hari, agar bisa melihat aktivitasnya yang sekarang. Tapi Tianxin menganggap kalau Xin Wu hanya pamer kesuksesan, walau dia sendiri menjadi terpukau melihat keberhasilannya. Xin Yu pun bertanya ke Tianxin apakah dia menyesal sudah meminta putus. Karena kalau dia gak meminta putus waktu itu, ini semua akan menjadi miliknya juga, dan berpesan kalau jadi orang jangan terlalu berpandangan jangka pendek. Dari kejadian itu, dia memang menjadi naif, dan membuktikan dia akan berhasil. Ini membuat Tianxin menjadi kesal, beralasan harus mengerti kehidupan Xin Yu yang sekarang. Dengan berkeliling tempatnya, dengan nada meledek, ia menemukan sebuah boneka karena Xin Yu masih tidur dengan ditemani boneka, dan menyimpan gaun biru untuk cewek, yang dijawab Xin Yu kalau gaun itu milik ibunya. Kemudian di hari selanjutnya dan seterusnya, Tianxin sibuk tugasnya untuk memanagi jadwal Xin Yu, dimulai dari kinerjanya, performanya, wawancaranya, gaya rambutnya, pemotretannya, sampai menemaninya untuk rekaman. Karena dia agak kesel dia menusuk Xin Yu di foto. Suatu hari ketika mau tanda tangan kontrak untuk menjadi brand ambasador suatu produk brand fashion, Xin Yu lupa membawa pulpen milik Tian yang masih ia bawa sampai saat ini. Tianxin belum menyadari hal tersebut. Xin Yu pun menolak pulpen dari si bos, lalu ia dan Tianxin berdua ke belakang dulu untuk membicarakan ini. Untungnya datang asisten cowok berkacamata membawakan pulpen itu. Tianxin baru sadar bahwa pulpen itu dulu pernah ia kasih ke Xin Yu. Xin Yu sampai sekarang memegang janjinya untuk menuliskan lagu-lagunya untuk Tianxin menggunakan pulpen itu.
mereka berdua pun berkaca-kaca. Setelah menandatangani kontrak, Xin Yu beralasan kalau dia sudah kebiasaan memakai pulpen itu, bukan karena Tianxin, walau dalam hatinya ia berbohong. Ini membuat mereka berdua menjadi kepikiran lagi waktu mereka berpacaran, terus kepikiran dan berdiam terus-menerus. Esok harinya, di sebuah restoran Tianxin bertemu dengan chef serta kolumnis makanan bernama Chen Xuan, yang kebetulan lagi mengkritik makanan di restoran ini. Tianxin bilang kalau istrinya pasti seneng punya suami chef yang udah populer sekarang, tapi si chef mengaku belum menikah. Si chef kemudian menembak Tianxin yang membuat Tianxin kaget. Namun Chen Xuan mengaku cuman bercanda aja. Sementara itu, bos manajer mendapat laporan bahwa kerja Tianxin sudah bekerja dengan bagus. Namun Ibu Mei merasa tersaingi karena sebelumnya dia selalu mendapat pujian dari bosnya, jadi dia pun merencanakan untuk merekrut musisi lainnya yang lagi naik daun bernama Gao Mang sebagai saingan Xin Yu. Setelah direkrut dan Ibu Mei yang menjadi manajernya, ternyata ini membuat bosnya senang dan mengadakan sebuah pertemuan untuk menyambut gabungnya Gao Mang menjadi artis di perusahaan agensinya. Kemudian Ibu Mei mengangkat kembali sebuah film yang pernah ditolak Xin Yu sebelumnya, yang akan digantikan oleh Gao Mang sebagai aktor utamanya. Gak cuma itu, Ibu Mei sengaja memberitahu ke Xin Yu dan Tianxin tentang seseorang produser rekaman legendaris yang sekarang lagi mencari talent baru. Dia menambahkan kalau siapapun yang dapat bekerja dengannya akan berkarir meroket di industri musik. Karena itu dia dan Gao Mang akan mencoba mengambil kesempatan ini. Ini membuat Xin Yu merasa tersaingi, jadi bergegaslah Tianxin untuk menghubungi si produser itu. Tapi tidak semudah yang diharapkan, jadi dia pun samperin langsung produser. Tapi tetap, si produser tidak mau membantunya. Namun Tianxin tidak menyerah. Dia terus berusaha membujuk si produser sampai di tempat pribadinya. Dia beralasan kalau Xin Yu membuat karya original, walau ia terikat oleh manajemen artis. Setelah menunjukkan karyanya ke produser, produser dengan sengaja melemparkan kertas-kertas itu ke kolam renang. Meski begitu, Tianxin masih sangat berharap agar produser bisa membantu Xin Yu dalam karir musiknya. Si produser pun akhirnya punya niatan membantu, tetapi dengan syarat Tianxin mesti melompat ke kolam untuk mengumpulkan kertas-kertas yang telah dilemparkannya ke kolam. Tianxin takut karena ia mengaku tidak bisa berenang. Namun demi kesuksesan Xin Yu dia pun rela nyebutin diri ke kolam. Dia terheran karena kolamnya tidak dalam. Beberapa waktu kemudian Xin Yu mengetahui kalau Gao Mang sudah menempati lagu hits yang sebelumnya posisi itu ditempati olehnya. Ini membuat motivasi Xin Yu hilang untuk membuat lagu. Namun teralihkan ketika melihat Tianxin kesakitan karena melompat ke kolam sebelumnya, Xin pun menjadi tidak enak. Dan karena itu ia mengajak Tianxin ke tempat yang indah untuk dapat inspirasi lagi, yang tidak ada orang yang dapat mengenalinya. Tempat itu adalah sebuah kafe yang diisi pelanggan rata-rata bule. Ketika band di sana menawarkan seseorang untuk bermain musik sama mereka, Tianxin mengangkat tangan Xin Yu, dan Xin Yu beranjak dan mengambil alih posisi piano. Xin Yu memainkan lagu buatannya yang seharusnya dia persembahkan ke pacarnya. Tetapi sekarang mereka sudah putus dan akhirnya Tianxin menangis karena tidak tahan sama kesedihan dari putusnya hubungan percintaan mereka. Di saat itu, ternyata si produser menjadi pelanggan di kafe itu dan mendengarkan sendiri lagi buatan Xin Yu yang indah. Setelah itu Tianxin menghadiri acara ulang tahun teman kantornya di mana mereka pesta-pesta dengan mabuk sepuasnya. Ini membuat Tianxin jadi mabuk. Apalagi dia sering emosi gara-gara Xin Yu. Jadi ia luapain semua kesalahannya, masih dalam keadaan mabuk sambil SMS-an ke Xin Yu. Terungkap bahwa Tianxin masih sangat mencintainya, dan dia sebenarnya diam-diam mendukungnya selama ini. Dia mengaku kalau dia gak pernah berhenti mencintainya sebelum melemparnya, dan dia pun tertidur. Dari lemparan HP itu, ternyata SMS-nya terkirim ke Xin Yu, yang diketahui oleh temannya yang memakai kacamata. Tianxin bangun gak lama setelah itu, dia pun jadi panik. Waduh gawat, ketahuan deh. Esok harinya Xin Yu minta kejelasan tentang SMS yang telah dikirim oleh Tianxin, tapi Tianxin mengalihkan pembicaraannya dengan untuk fokus bekerja. Alhasil Xin Yu gak dapat kesempatan untuk mendengarkan kejelasan, karena harus memulai syuting video klip dengan menaiki balon udara. Ketika baru mulai,
terjadi insiden yang balon udara melayang sendiri, jadi Tian pun cepat-cepat menolongnya dengan menarik tempat penumpang. Dan naasnya gak berhasil, dan mereka berdua pun terpaksa harus menunggu sampai bahan bakarnya habis, jadi mereka bisa melihat dulu pemandangan indah kota yang mereka tinggali. Di malam harinya, mereka akhirnya bisa turun lagi dengan selamat, di mana mereka tiba di ladang rumput yang luas. Xin Yu dan Tianxin menjadi senang dengan mereka berdua duduk di rumput, sambil melihat bintang-bintang yang bersinar. Dari sini mereka mulai membicarakan masa lalu hubungan mereka, di mana Dia Micin akhirnya mengungkapkan alasan sesungguhnya kenapa dia minta putus waktu itu. Yaitu karena dia merasa Xin Yu membuang terlalu banyak energi untuk setiap sendiri. Dia tahu kalau uang yang Xin Yu hasilkan dari mencuci piring di sebuah restoran akan habis untuk menelepon jarak jauh. Tambah dia yang menahan lapar, jadi dia langsung merasa dia benar-benar menjadi beban baginya. Setelah mengetahui kebenarannya, Xin Yu pun mau memperbaiki hubungannya bersama Tianxin. Namun Tianxian menolak, karena kalau semua sudah berbeda sekarang. Karena dia sekarang adalah manajernya bukan pacarnya lagi. Dia juga beralasan kalau dia takut akan terjadi skandal yang bisa menghancurkan karirnya Xin Yu yang udah indah ini. Karena Tianxin melihat 2 bintang indah di sana, telepon menambahkan 2 bintang itu di lukisan setelah tiba di tempat tinggalnya. Suatu hari, Tianxin jatuh sakit terkena flu, jadi Xin Yu soundtrack mau pergi menjenguknya. Tapi Tianxin bilang jangan datang, kalau sampai Xin Yu datang dia bakal marah. Xin Yu tentu saja enggak mendengarkannya, dan dia berusaha diam-diam keluar dari apartemennya, yang sudah ditunggu sama banyak fansnya di luar. Dia masuk lagi ke unitnya, selalu kepikiran memakai gaun milik ibunya, dan kling. Nyamarlah dia menjadi perempuan. Dia masuk ke apartemennya Tianxin, dan dia pun jadi pengingat ketika Xin Yu masuk ke tempatnya. Udah lama setelah itu, ternyata Tianxin terlebih dahulu didatangin sama chef, yang tentu saja membuat Xin Yu menjadi kesal, dan dia pun gebukin chef itu. Tapi ternyata itu cuma hayalan sini aja, yang pada akhirnya mereka berkenalan, dan dia pun cemburu sama Tianxin yang udah bawa pria lain. Karena ini, Xin Yu pun gak mau kalah untuk cemburuin Tianxin, yaitu dengan uak sama Miley ketika syuting video klip. Karena adegan tukar liur bohongan, Xin Yu meminta sutradara untuk melakukan syuting lagi. Tapi dia mau bener-bener tukeran luar dengan Miley. Sambil liatin Tianxin, Xin Yu beneran beradu bibir Miley, membuat pencil Tianxin mematahkan pencilnya. Mengetahui pengertian seni beneran marah, Xin Yu mau mengajaknya makan malam sebagai tanda maafnya, dan Tianxin pun setuju. Tetapi Xin Yu dibuat kesal lagi, ketika Tianxin mengajak chef untuk makan malam juga. Tidak mau kalah, Xin Yu mengajak Miley untuk ikutan makan malam itu. Namun ketika dia sudah datang, ternyata resleting bajunya masih kebuka gara-gara terlalu buru-buru. Xin Yu sontak mau membantunya tapi dihalangi oleh Tianxin, sambil bilang ke dia, "Weh enak aja bocah." Pada akhirnya saya pun gak mau kalah dengan Xin Yu untuk merebut hati Tianxin, dan ketika mereka lagi berantem, Tianxin merdeka SMS dari produser, kalau akhirnya dia setuju untuk memproduseri album baru Xin Yu. Ini membuat dia dan Xin Yu menjadi sangat senang, chef dan Miley pun terabaikan, Xin Yu sama si produser pun bersalaman, dan saat itu ternyata ada paparazzi yang diam-diam memfoto mereka secara diam-diam, dan kemudian diketahui sama Ibu Mei. Lama setelah itu dia menerima telepon dari paparazzi. Dan mereka berdua melakukan pertemuan untuk membentuk kerjasama. Paparazzi juga telah memfoto Gaomang bersama ceweknya, yang membuat Ibu Mei jadi kesal. Karena itu akan menjadi skandal dan dia mau melindungi nama baik para artisnya. Si bapak lagi membalas kalau tugas mereka adalah memberikan kebenaran pada masyarakat. Jadi supaya berita Gaomang gak mau diberitakan, dia mau minta berita yang berpotensi lebih besar daripada beritanya Gaomang. Ibu Mei pun kepikiran ya sama Xin Yu, oleh karena itu dia menyuruhnya untuk kembali memfoto Xin Yu diam-diam, merasa kalau dia sudah menjadi saingannya. Sementara itu, ketika Xin Yu dan Tianxin lagi dalam perjalanan ke sebuah acara pertemuan, pesawat mengalami turbulensi gara-gara cuaca buruk. Turbulensi tambah parah membuat mereka ketakutan akan kecelakaan. Oleh karena itu Xin Yu mengungkapkan cintanya ke Tianxin sebelum terlambat,
yang akhirnya membuat hatinya tergerak. Alhasil pesawat menjadi aman terkendali setelah beberapa saat, dan momen membahagiakan ini mereka lanjutkan dengan uuan yang indah. Tapi mereka tidak menyadari kalau ternyata si paparazzi udah siap mengabadikan momen mereka dengan menjepretnya dari jauh. Akhirnya mereka berdua pun balikan, jadi setelah hari itu dan selanjutnya, mereka berusaha mengambil kesempatan untuk uuan secara diam-diam dari orang lain. Suatu hari, Ibu Mei udah mendapatkan foto skandalnya Xin Yu dan Tianxin dari paparazzi, dan setelah itu memanggil Tianxin ke ruangannya. Si ibu bilang kalau pekerjaan agen itu adalah untuk menyayangi dan melindungi artis yang secara profesional, tapi harus menjauh rasa cinta dari itu semua. Sebelum menunjukkan foto standarnya ke dia, hasil dia pun dipecat sama Ibu Mei, karena hampir menghancurkan nama baik Xin Yu. Dan tidak cuma itu, yang menyuruhnya untuk meninggalkan Xin Yu, serta menghilang dari bisnis ini selamanya. Suatu hari ketika Tianxin menemani Xin Yu dalam konsernya, dia menulis pesan untuknya di kaca ruang make-up, terutama pesan permohonannya untuk menghargai waktu mereka bersama. Xin Yu mengetahui kalau dia menghilang dari sisinya, dan di sana dia juga dapat lukisan yang dilukis oleh Tianxin sebagai tanda perpisahan mereka, yang sudah menambahkan Xin Yu di samping lukisan itu. Jadi dia pun cepat-cepat mencarinya dengan meneleponnya, sampai ke tempat tinggalnya yang ternyata udah kosong. Dengan gelang kain miliknya di tempat lukisan itu yang ditinggali Tianxin, sementara itu, Tianxin terlihat balik lagi ke lampu bintang-bintang di samping sungai, yang sudah saatnya diganti oleh petugas di sana. Hari-hari berlalu, dan mereka berdua semakin bersedih. Terutama Xin Yu yang menjadi tidak semangat, karena kehilangan belahan jiwa dan support system yang bersamanya sekarang. Meskipun begitu, Tianxin tetap mendukungnya secara diam-diam dari jauh, sementara Xin Yu merasa ada sesuatu yang hilang dari pandangannya. Oleh karena itu, untuk mencurahkan isi hatinya, dia menamai album terbarunya berjudul Missing You, artinya merindukan MU, agar belahan jiwanya mengetahui kalau dia benar-benar merindukannya. Suatu hari ketika interview sama para media, Xin Yu menjelaskan kalau tanpa Tianxin, album terbarunya ini tidak akan pernah ada. Sekarang, Xin Yu baikan dengan Ibu Mei, dan akan menghadiri sebuah acara penghargaan musik, di mana Tianxin hadir ke acara itu secara diam-diam. Penghargaan album terbaik jatuh kepada Xin Yu. Setelah mengucapkan rasa terima kasih ke semua orang yang sudah mendukungnya, ia mengungkapkan bahwa ada satu orang yang sudah hilang dari sisinya dan orang itu adalah fans pertamanya. Akhirnya dia pun memberitahu kalau orang itu adalah Tianxin, dan dia mencintainya, serta memintanya untuk kembali ke sisinya. Dia berpesan keadaan Seng kalau dia akan menunggu ke tempat yang udah mereka tentukan sebelumnya, yaitu di sebuah taman dengan air mancur sebelum pergi dari tempat ini. Alhasil ia pun diberi tepuk tangan, dan ini membuat hati Ibu Mei tergerak, yang mempersembahkan Xin Yu untuk pergi menemui belahan jiwanya. Bergegaslah dia ke taman itu, kemudian disamperin sama Tianxin akhirnya setelah beberapa waktu. Mereka pun ketemuan juga di taman itu. Tianxin menyarankannya untuk membuat hoax kepada para media, tapi Xin Yu bilang tidak perlu melakukan itu, karena kamu bukan manajernya. Film diakhiri dengan Xin Yu yang kemudian mengasih lagi gelang kainnya, dan bilang Tianxin adalah hadiah yang paling diinginkan olehnya. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan lonceng oke ya sayang. Makasih udah nonton.